والجهاد على المسلمين وجعله مناط عزهم ورفعهم وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة صدق وحق أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, para sepuh sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita diamanahi untuk menyampaikan tafsir surat Al-Jumu'ah ayat 1 sampai ayat 4, terutama di ayat kedua tentang poin-poin apa saja, hakikat apa saja Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul akhir zaman, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita ambil dari tafsir Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Tafsir suratil Jumu'ati wa hiya madaniyah. Ini surat Jumu'ah ini termasuk surat periode setelah hijrah ya, madaniyah. Dan jumlah ayatnya adalah 11 ayat, surat 62. Ya. An Ibnu Abbasin an wa Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jumu'ati bi suratil jumu'ati wal munafiqin. Jadi Nabi SAW pernah membaca surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun di dalam salat Jumat. Nah, ini sunnah juga ketika salat Jumat kita mengikuti Nabi SAW dengan membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun. Rawahu Muslim fi sahihihi. Kemudian yukhbiru ta'ala annahu yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard ay min jami'il makhluqati natiqiha wa jamidiha kama qala ta'ala wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Ada di surat Al-Isra 44 ya. Allah Subhanahu wa taala yukhbiru, memberitahukan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih kepadanya. Tadi sudah disampaikan oleh Kiai tadi ya, Dr. Fahmi tadi, Ustaz Fahmi, bahwasanya semua makhluk yang ada di muka bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni seluruh makhluk yang ada di dalamnya, baik yang dapat berbicara, natiqiha wa jamidiha, yang dapat berbicara maupun yang tidak, sebagaimana juga yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Isra ayat 44. Wa inna min syai'in, dan sesungguhnya tidak ada sesuatu pun illa yusabbihu bihamdihi. Ini menguatkan dalil bahwa seluruh yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa im. Kemudian thumma qala al-malikul quddus ay huwa malikus samawati wal ard al-mutasarrifu fihima bi hukmihi wa huwa al-quddus ay al-munazzihu 'anil naqais al-mawsufu bi sifatil kamal al-aziz al-hakim. Taqaddama tafsiruhu ghairu marrah. Ini sudah banyak penjelasan tentang pertemuan ayat ini ya. Al-Malikul Quddus artinya adalah raja yang maha suci. Maksudnya adalah Malik, dia adalah seorang raja, pemilik langit dan bumi, pengendali segala yang ada di antara keduanya melalui ketetapannya, dan yang menyandang sifat sempurna Al-Aziz Al-Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Pas kali menekan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang kedua ini kita akan baca dulu semuanya, kemudian nanti kita akan selami kalimat demi kalimat tafsir Ibnu Katsir yang sudah sama-sama ada di hadapan antum. Wa qauluhu ta'ala huwa allazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Ini ya, di antara di kurikulum KKP itu
menyebutkan kosakata di dalam ayat 1 hingga 4. Ini salah satunya adalah al-ummiyun. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Al-ummiyuna hum al-arabu kama qala ta'ala di surat yang lain. Wa qul lil ladzina utul kitab wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma 'alaikal balagh wa huwa wallahu basirun bil 'ibad. Ali Imran 314. Nah, jadi yang dimaksud dengan al-ummiyun adalah orang-orang yang buta huruf, ya. Al-Arab, bangsa Arab disebutkan kata ummiyin, ya. Disebutkan kata ummiyin wa takhsisul ummiyin bidzakari la yanfi min man adahum. Walakin al-minna alaihim ablagh wa akid. Kama fi qawlihi wa innahu la dzikra laka wa liqaumik. Artinya disebutkan kata ummiyin itu kaum yang buta huruf secara khusus, bukan tidak berarti tidak secara otomatis menafikan kaum yang lainnya. Hanya saja yang membedakan adalah karena nikmat yang telah diberikan kepada mereka bangsa Arab tentu lebih banyak dan lebih sempurna dengan diutusnya seorang rasul dari kalangan mereka. Nah, ini pun yang sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa kadza qaul wa anzir ashiratakal aqrabin di surat Asy-Syu'ara 214. Dan katakanlah hai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada dan berikanlah peringatan kepada kaum kerabatmu, wa anzir ashiratakal aqrabin. Jadi ayat ini juga apa sekali mengatakan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menafikan firman Allah di surat yang lain, di ayat yang lain, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Jadi bukan berarti ketika Rasulullah SAW diutus dari bangsa Arab hanya dikhususkan buat mereka, namun dengan adanya ayat yang lain, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a, artinya Nabi SAW tidak berarti hanya diutus kepada bangsa Arab saja. Katakanlah wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kamu semuanya. Nah, ikhlas sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ila ghairi dzalika minal ayati ad-dallati ala umumi bi'tsatihi shalawatullah wa salamu alaihi ila jami'il khalqi ahmaruhum wa aswaduhum. Nah, jadi dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya pengutusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia baik yang berkulit ahmar merah, ya, berkulit merah maupun yang hitam, yang kemerah-merahan, putih, ya. Dan kami telah mengemukakan penafsiran hal tersebut, kata Imam Ibnu Katsir, dalam surat Al-An'am, ya, dengan dilandasi beberapa ayat, ya, dan hadis sahih. Dan segala puji serta syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lanjut ke slide berikutnya. Waqad qaddamna at-tafsir, ya. Waqad qaddamna at-tafsir dzalika fi suratil An'am. Nah, ini sudah kita sampaikan. Wa hadhihi al-ayah hiya misdaqu ijabatillahi li khalilihi Ibrahim hina da'a li ahli Makkah ayyab'atsallahu fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata fab'atsallahu subhanahu wa ta'ala wa lahul hamdu wal minnah ala hini fatratin minar rusul wa tumusim min subul. Ini, ya. Nah, jadi ayat ini pas kalian misdaqu ijabatillah li khalidihi Ibrahim hina da'a li Makkah. Jadi ayat ini merupakan bukti dikabulkannya doanya atau permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mendoakan penduduk Mekah agar Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Karakternya apa? Kriteria seperti apa? Yang mana yatlu alaihim, yang dapat membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, kemudian mensucikan dan mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya kepada mereka. Segala puji, walahul hamdu wal minnah, segala puji dan sanjungan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala.
Ya, setelah sekian lama Rasul tidak muncul dan tidak adanya bimbingan, jadi ada apa namanya masa fatrah, ya. Ada masa fatrah antara Nabi Isa alaihissalam sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul. Pas kalian akan Allah Subhanahu Wa Taala, padahal waqad ishtaddat al-hajatu ilaihi, padahal kebutuhan terhadap utusan tersebut sangat mendesak, gitu ya. Mengingat pada masa itu banyak orang-orang yang mulai melenceng pemahamannya tentang agama, yang sudah nanti disebutkan di tafsir Ibnu Katsir bagaimana karakter mereka itu merubah, ya, merubah apa namanya isi kitab yang dimana telah diutus pada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Wa qad maqatallahu ahlal ardi arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab ay nazran yasiran. Nah, dipaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah makota, Allah telah murka kepada penduduk bumi, baik kepada orang Arab maupun non Arab, ya. Ahlal ardi arabahum wa ajamahum, kecuali beberapa orang dari ahlul kitab yang sebagian dari mereka yang masih berpegang teguh mimman tamassaka bima ba'atsallahu bihi Isa bin Maryam alaihissalam. Nah, kecuali sebagian dari mereka yang masih berpegang teguh kepada apa yang dibawa oleh Isa putra Maryam alaihissalam. Oleh karena itu Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Huwa, dialah alladzi yang ba'atsa, yang mengutus fil ummiyin, kepada kaum yang buta huruf, rasulan, seorang rasul, minhum, di antara mereka, yatlu alaihim, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, wa yuzakkihim, mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka alkitab, wal hikmah, dan hikmah, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan sesungguhnya mereka sebelumnya itu adalah benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Pas Allah Subhanahu Wa Taala, wa dzalika, yang demikian itu, annal araba kanu qadiman mutamassikina bidini Ibrahim al-Khalil alaihi salam, fabaddaluhu wa ghayyaruhu wa qallabuhu wa khalafuhu wastabdalu bitauhidi syirkan wa bil yaqini syakkan wa batada'u asya'a lam ya'zan biha Allah wa kadzalika ahlul kitabin. Nah, ini kita baca dulu. Yang demikian itu karena apa? Karena al-Arab, orang-orang Arab dahulu itu, ya, masih berpegang teguh kepada agama Ibrahim. Namun pada seiring berjalannya waktu, mereka itu baddaluhu, mereka mengganti. Ya, fabaddaluhu, mengganti, wa ghayyaru, merubah, ya. Kemudian wa qallabuhu, memutarbalikkan. Nah, ini wa khalafuhu, menyimpang darinya. Wastabdalu bitauhid syirkan wa bil yaqini syakkan, mereka membuat perkara baru, mereka itu menukar tauhid dengan kesyirikan dan merubah keyakinan dengan keraguan. Wabtada'u asya'a, dan mereka itu membuat perkara-perkara baru yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana telah dilakukan oleh ahlul kitab. Ya, wa kadzalika ahlul kitabin qad baddalu kutubahum wa harrafuha wa ghayyaruha ya wa awwaluha. Jadi mereka, orang-orang ahlul kitab itu mereka mengganti, kemudian menyelewengkan dan merubah kitab-kitab mereka serta mentakwilnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Muhammad dengan membawa syariat yang agung. Nah, ini faba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam syar'in 'azim kamil syamil li jami'il khalq. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Muhammad dengan membawa syariat yang agung, lengkap lagi mencakup seluruh kebutuhan makhluknya. Nah, sebagaimana yang kita hafal, ya, dalam primbon dakwah kita,
Al-Islam nizamun syamilun yatanawalu madzahiral hayati jami'an. Islam yang dibawa oleh Nabi SAW ya itu mencakup ya melalui kitab Al-Quran, mencakup seluruh kehidupan manusia ya, bahkan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi Islam hadir dalam memberikan aturan kepada para pemeluknya. Kalau sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa fihi hidayatuhum. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an, di dalam kitab yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terdapat petunjuk wal bayan dan penjelasan li jami'i ma yahtajuna ilaihi min amri ma'asyihim wa ma'adihim. Jadi penjelasan segala sesuatu yang mereka butuhkan, baik yang menyangkut kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Wa da'watu lahum ila ma yuqarribuhum ilal jannah, dan mengajak kepada amalan yang mendekatkan mereka kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, wa ridallahu anhum, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, serta nahyi amma yuqarribu ilan nari wa suftillah, serta menjauhi segala sesuatu yang mendekatkan mereka kepada neraka dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitab itu juga berfungsi sebagai hakim fasil li jami'i syubhati wa syukuk. Jadi kitab itu pula yang memberikan keputusan, memberikan keputusan, kemudian penjelasan yang konkret. Fasil itu apa? Penjelasan yang konkret tentang berbagai sesuatu yang syubhat, keraguan dan kebimbangan dalam masalah-masalah pokok, ya. Waraiful usul wal furu' maupun cabang furu'. Wajama'a lahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan di dalamnya berbagai macam kebaikan. Walahul hamdu wal minnah jami' al-mahasin mimman kana qablahu wa atahu ma lam yu'ti ahadan minal awwalin wa la yu'tihi ahadan minal akhirin fa salawatullah salamu alaihi daiman ila yaumiddin. Kitab itu pula yang menceritakan tentang apa-apa yang diberikan kepada orang-orang terdahulu yang tidak diberikan kepada orang-orang yang hidup terakhir atau sebaliknya. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau sampai di hari kiamat nanti. Baik, sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari ayat yang kedua ini sesuai dengan potongan terakhir di ayat pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Aziz Al-Hakim, yang maha perkasa lagi bijaksana. Maka salah satu di antara wujud kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengutus seorang Rasulullah SAW yang mendidik umat ini ya agar selamat dari jalan yang sesat. Nah, ini kalau kita lihat, kita cermati di ayat yang kedua, ada 3 model, ikhlas kalian. Ada 3 model pendidikan ya yang diterapkan oleh Rasul SAW sebagai seorang nabi dan rasul. Dan kita tahu bersama bahwasannya Rasulullah SAW diutus dan beliau sudah yantaqil ila rafiqil a'la di usia yang sangat di usia 63 tahun, dan tentunya kita sebagai penerus silsilah Nabi SAW mampu mempelajari dan menginstal apa yang pernah diedukasi oleh Rasulullah SAW tentang 3 model pendidikan, 3 model pendidikan atau tarbiyah ya, yang dilancarkan Nabi SAW kepada mad'unya, kepada objek dakwahnya. Apa saja? Yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi. Jadi model yang pertama itu adalah at-tilawah ya. Kemudian model yang kedua adalah wa yuzakihim. Model yang kedua tazkiyah. Dan yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Model yang ketiga adalah taklim. Jadi ada tilawah, ada tazkiyah, ada taklim.
Jadi ada 3 model. Yang pertama adalah tilawah, yang kedua tazkiyah, dan yang ketiga adalah at-ta'lim. Ikhlas kan dengan Allah Subhanahu wa taala, tilawah ini kalau kita perhatikan jadi isyarat ya, mengisyaratkan betapa pentingnya peran Al-Qur'an sebagai sumber pokok, sumber primer bagi teori dan praktek pendidikan Islam. Kemudian tazkiyah itu mengisyaratkan bahwa pentingnya motivasi. Nah, ini motivasi dalam pendidikan Islam. Tazkiyatun nafas. Jadi bukan hanya mempelajari saja, membacakan saja, menyampaikan saja, tapi juga ada motivasi, tazkiyah. Motivasi dalam pendidikan Islam. Kemudian juga taklim. Taklim berarti mengisyaratkan pentingnya arahan dalam pendidikan Islam. Dan jika diilustrasikan ikhlas sekalian, tilawah memberikan panduan kepada jalan yang lurus, shiratal mustaqim, sedangkan tazkiyah memberikan motivasi umat muslim agar memiliki kemampuan untuk meniti jalan yang lurus. Adapun taklim yang memberikan arahan bagi umat Islam, umat muslim agar memiliki kemampuan untuk meniti jalan yang lurus. Jadi 3 hal ini senantiasa hadir dalam metode pendidikan ya. Dengan demikian kalau kita ringkas ya, pendidikan Islam itu bukan hanya sekedar informasi, melainkan transformasi ya. Ini menarik ya. Jadi hakikat pendidikan Islam itu bukan hanya sekedar informasi saja, melainkan dia ada upaya transformasi, yaitu mengajak umat muslim bertransformasi dari kehidupan jahiliyah, dari kehidupan jahil, dari kehidupan yang penuh dengan kezaliman, yang dikendalikan semuanya dengan hawa nafsu insaniyah, menuju kehidupan madaniyah yang beradab, yang dikendalikan oleh cahaya ajaran ilahiyah, yaitu ajaran Islam. Oleh sebab itu orang-orang yang memiliki sumber informasi yang sangat melimpah namun tidak dapat memahami apalagi melaksanakan informasi tersebut, itu kalau kita baca ayat berikutnya seperti kamathil himar yahmilu asfara, itu seperti ibarat keledai yang memikul buku bertumpuk-tumpuk namun sama sekali tidak memahami isi buku tersebut apalagi melaksanakannya. Waliyahzubillah. Nah, ikhwas sekalian, kalau kita lihat fenomena ya, kalau kita lihat mazahiruna, kalau kita lihat fenomena pada hari ini, kita lihat yang korupsi hari ini bukan orang sembarangan ikhwas sekalian. Bahkan saya baca itu 6 orang ya, itu doktor gelarnya, Masya Allah. Jadi bukan orang-orang sembarangan, namun itu tadi mereka hanya memahami pendidikan hanya sebuah informasi belaka, tidak memahaminya sebagai sebuah transformasi ya. Kalau bahkan bicara transformasi ini kan ada filmnya dia, Transformer, nah itu kan berubah ya kan, berubah, hijrah dari sesuatu yang kurang menarik ya, bahkan gelap ya dari kehidupan sebelumnya penuh dengan hawa nafsu, iring-iringan hawa nafsu, kemudian bertransformasi menuju kehidupan yang penuh dengan cahaya keislaman. Nah, ikhwas kalian yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di era modern ini bukan berarti kita tidak bisa dikatakan jahiliyah ya. Jadi bahkan ada istilah jahiliyah era modern gitu. Jadi kita tidak memahami jahiliyah itu hanya di zaman dulu. Bahkan hari ini pun ada istilah jahiliyah era modern. Contohnya apa? Contohnya paham materialisme atau kita kenal hedonisme gitu ya, yang memandang kehidupan hanya dengan satu sisi mata saja, yaitu duniawi belaka. Jadi implikasinya apa? Manusia materialis dan hedonis itu hanya memfokuskan diri untuk menikmati kehidupan duniawi, ya kan? Sampai-sampai dia ingin hidup selamanya dan tidak mau mati. Auzubillah. Ini penyakit yang harus sama-sama kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Auzubillah min dzalik. Ikhlas dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, jadi 3 model ya, pendidikan atau tarbiyah yang dilakukan oleh Nabi SAW itu ada 3. Yang pertama adalah tilawah, ya, tazkiyah, dan kemudian ta'lim. Ya. Dan ini kita sebagai murabbi, sebagai pembimbing, ya, sebagai pemandu dalam sebuah jamaah yang insya Allah ini menjadi wasilah untuk menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita wajib, ya, diharuskan untuk menginstal 3 metode ini, 3
tiga poin utama di dalam surat Al-Jumu'ah yang kedua. Bagaimana walaupun dakwah itu bukan segala-galanya, tarbiyah itu bukan segala-galanya, namun kita perlu tahu bahwasanya segala sesuatunya bermula dari tarbiyah. Ya. Kita terbiasa membersamai umat ini dalam keterbelakangannya sebelum mengenal Islam. Ya. Umat-umat di pelosok sana, ya. Bahkan ada sebuah daerah, saya masih ingat ya, ada sebuah daerah sampai hari ini dan insya Allah menjadi tempat penelitian kami dalam menjalankan tugas akhir di kampus ya. Nah itu ada sebuah daerah yang sangat terbelakang, jauh dari perkotaan, belum ada listrik, ya, kemudian bahkan tenaga surya yang mereka gunakan, bantuan dari pemerintah. Di sana ada hanya ada 200 kakak, 17 kakak saja yang muslim. Itu pun satu keluarga bisa terdiri dari ada Nasrani, ada Muslim, ada kepercayaan. Nah, jadi masih lumrah hal-hal seperti itu. Bahkan pernah ya ketika saya berdialog dengan salah seorang di antara mereka, ada kekecewaan yang lahir dari dalam diri mereka. Kekecewaan ketika mereka meminta seorang penyuluh agama dari kementerian, namun tidak satupun yang mau diutus untuk ke daerah tersebut karena sangat terpencil dan pelosok, yang masih kental dengan budaya budaya mistik ya, budaya keharingannya. Dan jadi sampai hari ini ya alhamdulillah teman-teman kita sudah mulai mulai masuk ke daerah tersebut lewat lembaga amil zakatnya, alhamdulillah ya. Jadi kita sangat merasakan bahwasanya tarbiyah yang kita gulirkan kepada mereka tidak cukup hanya sekedar tilawah ya, tapi butuh tazkiyah, butuh motivasi ya, butuh pendampingan yang sangat intensif kepada mereka sehingga mereka mampu mengalami pergeseran kepada arah yang lebih baik, gitu, seperti itu. Ikhlas dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ada satu keluarga ya yang sampai hari ini apapun yang terjadi di dalam sebuah jamaah ini mereka akan terus membersamainya. Gitu ya. Pas ketika ditanya apa alasannya? Karena tarbiyahlah yang membuat kami sekeluarga menjadi lunak ya, karena mereka pada dasarnya tercipta dari sebuah keluarga yang keras, lingkungan yang keras. Kenal tarbiyah alhamdulillah menjadi lunak, menjadi lentur ya, tidak kaku sebelum mengenal tarbiyah. Maka dari itu walaupun tarbiyah bukan segala-galanya, namun kita perlu paham bahwasanya segala sesuatunya bermula dari tarbiyah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dakwah ini, di dalam jamaah ini, dan kita berharap istiqomah itulah sehingga akhir nafas kita masih diberikan kesempatan untuk tetap berada dalam jamaah ini. Karena nafas dakwah itu, karena Ustadz Azami itu ya almarhum, dakwah itu panjang, yang pendek mungkin umur kita. Nah, maka dari itu tiada kata lain selain kita menambah antusiasme kita dalam berdakwah, ya, mengupgrade kembali kapasitas kita sebagai seorang dai, dan menginstal apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, dan itu yang tertuang di dalam surat Al-Jumu'ah kedua tentang bagaimana Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini. Tugasnya 3, tilawah, tazkiyah, dan taklim. Sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke ayat yang berikutnya. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Yeah. Qala al-Imam Abu Abdullah al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah, haddatsana Sulaiman bin Bilal, an Sa'd an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk-duduk ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalat alaihi suratul Jumu'ah, kemudian diturunkan fa'unzilat alaihi suratul Jumu'ah, kemudian diturunkan kepada beliau surat Al-Jumu'ah. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim qalu, kemudian mereka berkata, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Manhum ya Rasulullah? Falam yurajihum hatta suila salasan. Nah, kemudian beliau tidak memberikan jawaban
kepada mereka sehingga beliau sempat ditanya ketiga kalinya. Wafina Salman Al-Farisi, kita tahu beliau dari Faris ya, dari Persia. Wafina Salman Al-Farisi, ya, fawadu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ala Salman summa qala. Masya Allah ya. Kemudian sedangkan di antara kami itu ada wafina Salman, di antara kami ada Salman Al-Farisi. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangan beliau di atas di atas ala Salman, di atas tubuhnya Salman, setelah saya seraya bersabda, "Lau kana al-imanu 'inda Suraya lana lahu rijal aw rajulun min haula." Ya. Seandainya lau kana al-imanu, seandainya keimanan itu ada pada Suraya bintang ya. Lau kana al-imanu 'inda Suraya, ada pada bintang kejora, ya, pastilah lanaluhu rijalun, pastilah akan dicapai oleh beberapa orang, ya, au rajulun, atau seorang dari kalangan mereka. Nah, maksudnya hadis tersebut ini diriwayatkan oleh Muslim ya, wa Tirmidzi Abu Jarir min turuq an Thawr ibn Zaid ad-Daili an Salim Abdul Ghaith an Nabi Hurairah. Dengan kemudian di slide yang berikutnya dengan demikian di dalam hadis tersebut terdapat annahu dalilun ala anna hadhihi surata madaniyah. Nah, ini menjadi dalil, menjadi bukti bahwasanya surat ini menunjukkan surat Madaniyah, turunnya di Madinah, dan juga menunjukkan ala umumi bi'tsatihi. Ini dalil bahwa surat Al-Jumu'ah itu Madaniyah, dan juga dalil bahwasanya keumuman utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi kepada ila jami'in nas, nabi seluruh umat manusia, li'annahu fassara qawlahu wa akharina minhum, ya. Karena dia menafsirkan firman Allah Ta'ala wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, itu di Persia. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengirimkan surat ke Persia, ya. Walihada kataba kutubahu ila Faris wa Rum wa ghairihim minal umam yad'uhum ila Allah azza wa jalla wa ila ittiba'i ma ja'a bihi. Wa lihada qala Mujahid wa ghairu wahid fi qawlihi wa akhar minhum lam yalhaqu bihim qala hum al-a'jamu wa kullum man sadaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ghairil arab. Ini jelas bahwasanya ketika Rasulullah SAW mengirim surat ke Persia, Romawi, dan umat lainnya, beliau menyeru pada mereka untuk menempuh jalan Allah serta mengikuti apa yang dibawanya. Maka dari itu, saudara sekalian, Mujahid, ya, kemudian siapa tadi? Wahid fi qawlihi, Mujahid dan lainnya berkata mengenai firman Allah Ta'ala wa akharin minhum lamma yalhaqu bihim, adalah mereka adalah orang-orang non-Arab al-A'jam, ya, orang-orang non-Arab dan semua orang yang membenarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalangan luar Arab. Bahwa al-Azizul Hakim, ya. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsan, ini hadis yang berikutnya. Wa huwa al-Azizul Hakim ay dzul 'izza wal hikmah fi syar'ihi wa qudratihi. Kita percepat, ya. Dialah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, yang telah Allah Subhanahu wa taala mempunyai keperkasaan, Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Hakim, dan hikmah dalam syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dzalika fadlullah yutihi ma yasha bil fadlil azim, yakni ma atahu Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min an-nubuwwatil azimati wa ma khassa bihi ummatahu min bi'atsatihi sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Jadi dia telah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW berupa kenabian yang agung, ya, serta berbagai hal khusus yang diberikan kepada umat beliau tentang seluk-beluk, ya, kepengutusan
pengutusan Rasulullah SAW kepada mereka. Baiklah sekali dengan Allah Subhanahu Wa Taala, istafastu min hadhil ayat, saya ambil kesimpulan dari ayat-ayat yang sudah kita baca, bahwasanya kita sebagai juru dakwah, sebagai seorang dai, tentunya tidak luput dari wirid-wirid yaumiyah yang sebagaimana makhluk Allah Subhanahu Wa Taala muka bumi bertasbih pada Allah, maka kita juga akan senantiasa menjaga diri dengan tasbih, dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang Maha Al-Malik Al-Quddus Al-Azizul Hakim. Nah, kemudian kita memahami bahwasanya, yang kedua, kita memahami bahwasanya hakikat diutusnya seorang nabi dan rasul, dan kita memahami diri kita sebagai penerus Islam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa berupaya menginstal diri kita agar memiliki tiga tadi ya, tiga karakter dakwah Nabi SAW, tiga langkah yang dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu transformasi kepada binaan-binaan kita, bukan hanya sekedar informasi belaka. Ya, diawali dengan at-tilawah, kemudian tazkiyah, kemudian ta'lim wa yu'allimu kita